Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasa Bapak Frandi Argadinata MH serta teman-teman HTN 3C yang berbahagia. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 atau kelompok 12 akan membahas mengenai konsep negara, hak dan kewajiban imam dan juga rakyat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri dari kelompok 2 untuk memaparkan materi yang telah kelompok 2 buat. Konsep negara. Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state Inggris, Staat Belanda dan Jerman, atau Etat Perancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada golibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat atau rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya, seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud MD disebut dengan unsur deklaratif. Kemudian, bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kemudian, dalam sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki memiliki 2 jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Sedangkan pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir adalah pemerintahan demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang bersandarkan kepada kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau disebut juga dengan pemilu. Sebuah negara. Teori-teori terbentuknya sebuah negara yaitu 1. Teori kontrak sosial atau social contract. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini mengatakan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani.
karena keberlangsungan bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Dan yang kedua yaitu teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokritis. Teori ini ditemukan di timur maupun di belahan dunia barat. Teori ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang semula dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, teori kekuatan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatannya sebuah negara melalui proses menaklukkan dan menundukkan oleh suatu kelompok atau etnis atas kelompok tertentu, dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Islam dan negara secara teoritis. Yang pertama, dalam paradigma integralistik. Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Yang kedua, paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya. Negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara. Berdasar pada pemahaman tersebut, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui sosial kontrak yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama atau syariat. Lalu berikutnya, hak dan kewajiban imam. Hak seorang imam menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukan sebagai imam. Adapun kewajiban seorang imam, yaitu yang pertama, melindungi atau menjaga keutuhan agama. Yang kedua, menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara atau bermasalah perdata. Melindungi wilayah negara dan tempat suci. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum pidana. Yang keempat, melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh. Yang keenam, memerangi para penentang Islam setelah mereka didakwahi dan masuk Islam atau dalam perlindungan hukum Muslim. Yang keenam, melindungi wilayah negara dan tempat suci. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum pidana. Yang keempat, melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh. Yang keenam, memerangi para penentang Islam setelah mereka didakwahi dan masuk Islam atau dalam perlindungan hukum Muslim. Yang keenam, mengambil fai atau harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat. Yang ketujuh, menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan. Yang kedelapan, mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan. Yang kesembilan, terjun langsung ke lapangan untuk menangani berbagai persoalan.
Yang ke-10, imam harus mundur dari imamah karena dua hal, yaitu cacat dalam keadilan atau fisik akibat adanya syahwat atau syubhat, seperti cacat tubuh. Yang dimaksud dengan cacat tubuh tersebut ada 3 golongan, yaitu cacat panca indera, cacat organ tubuh, dan cacat tindakan. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat yaitu yang pertama, perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Yang kedua, perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Yang ketiga, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. Yang keempat, terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Adapun kewajiban umat yang harus diperhatikan antara lain menaati imam bila tidak memerintah maksiat. Yang kedua, menaati imam pada saat suka dan duka. Menaati imam sekalipun dia mementingkan dirinya daripada kepentingan umat. Yang keempat, wajib menasihati pemimpin bila salah dengan tidak menyebar aibnya di hadapan umat. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.